Lanjutkan untuk materi untuk tentang torsi, yaitu momen gaya. Di sini bisa kita lihat bahwa torsi didefinisikan hasil kali dari gaya dan panjangnya lengan. Kalau kalian melihat misalkan ada sebuah kayu panjang sekitarnya R, di sini kemudian ada tali, kalian tarik, maka kan kayunya akan ke sana ya. Kan seperti sana. Nah, ini adalah torsi itu adalah dia kan memutar ya, berotasi sehingga hubungannya adalah gaya yang diberikan atau gaya tarik sama panjangnya lengan, panjangnya kayu itu. Panjang lengan itu adalah dari titik pusat di mana dia eh, pusat untuk berotasi, kemudian ini ujungnya. Ya, jadi seperti itu nanti tergantung oleh gaya yang diberikan sama tergantung oleh panjangnya. Nah, ini dilihat. Nah, untuk torsi, ini R-nya itu jaraknya harus tegak lurus terhadap gaya yang diberikan. Ya, kalau kita melihat orang-orang di bengkel membuka roda ban itu kan eh, ininya roda ban di sini ada murmur yang besar itu kan. Ini dipasang pengunci lurus dan biasanya dia nariknya lebih efektif adalah tegak lurus. Nanti kita akan buktikan juga kenapa harus tegak lurus lebih kecil nilainya dibandingkan kalau misalkan kita nariknya miring atau miring ke sana ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian torsi berarah positif ini hanya kesepakatan aja apabila gayanya menghasilkan rotasi berarah jarum jam. Kalau ini apa? Jam, kemudian kan arah 1, 2, 3 ini kan arah rotasi jam, searah ke sana. Kalau arahnya ke sana itu bernilai positif, ini berlawanan kan. Kalau jam kan arahnya ke sana. Yang positif justru di torsi adalah yang berlawanan. Satuannya adalah Newton, Newton meter Newton kali panjang lengannya. Ya, kemudian kita mengenal ada vektor momentum sudut. Momentum sudut. Jadi kalau misalkan kita melihat contohnya untuk benda-benda yang berputar, sesungguhnya dia bergerak dengan kecepatan tertentu dan ada masanya. Ketika benda memiliki massa dan dia berputar dengan kecepatan tertentu, maka ini kan ada momentum kan, ingat momentum kan rumusnya P massa kali kecepatan ya kan. Karena ini dia bergeraknya berputar berarti berotasi, ada pusat massanya ya, ada pusat massanya di sini sehingga membutuhkan perkalian dari R. Nah, ini perkaliannya cross. Cross harus tegak lurus gitu ya, yang nilai optimumnya sehingga momentum sudut itu adalah momentum linier dikali panjang lengannya atau pusat putarannya sama besarnya sudut membentuknya. Itu berpengaruh sudutnya kurang dari 90 atau lebih dari 90. Nah, untuk nilai yang optimum itu P-nya adalah tegak lurus. Nih kalau ada tanda tangan paku terbalik ini artinya tegak lurus sehingga kita dapatkan momentum linier. Kalau ini udah bukan vektor ya, kalau ini udah skalar karena sudah tidak ada ininya. Kalau ini baru dalam ungkapan vektor. Seperti itu. Kemudian kemudian kita bisa lihat ini untuk vektor momentum sudutnya. Ini bisa dilihat bahwa perubahan momentum sudut terhadap waktu diberikan oleh ini kita turunkan ya bahwa dl per T ini terhadap perubahan momentum sudut terhadap waktu. Kita definisikan, kita jelaskan bahwa momentum dikali panjang R-nya. Ya, nah kalau kalian ingat diferensiasi untuk dua variabel ini kan ini berubah, ini juga bisa berubah kan ya. Sehingga aturan matematikanya kita turunkan masing-masing. Ini kalau kalian lupa dibuka lagi kalkulusnya, ini dr per dt dikali potensial dikali momentum. Kemudian ditambah gantian, ini R-nya konstan dikali ini pembagian dari momentum. Nah, ini kita lihat kalau dr per dv ini kan turunan dari posisi dibagi waktu itu kan kecepatan ya.
kecepatan, atau phase. Nah, kemudian kita momentum sendiri, ini adalah kecepatan massa kali kecepatan. Nah, ketika ada dua vektor yang sama, V dikali V cross section perkalian silang, ini maka nilainya adalah 0. Berarti kita dapat ini kita hapus. Sehingga vektor momentum sudut sama dengan tinggal R-nya, jaraknya tetap dibagi perubahan momentum. Coba kita lihat. Oh, ternyata ini sama. Kita ingat ya bahwa gaya eksternal atau gaya luar itu sama dengan kan? Ingat apa? M dikali A ya, percepatan. Percepatan itu kan dv per dt ya. Nah, atau sama dengan apa namanya? Ini dt. Atau momentum. Ini kan M kali dv ini kan momentum. T momentum per dt. Nah, kita dapat ya, berarti gaya eksternalnya itu sama dengan gaya dari luarnya adalah turunan dari momentum terhadap waktu. Oke, lanjut. Nah, kemudian setelah kita dapatkan perubahan momentum terhadap waktu di sini, kita udah dapatkan rumus seperti ini. Ini masih dalam ungkapan vektor dp per dt kali r. Nah, sehingga perubahan momentum sudutnya terhadap waktu sama dengan ini aja langsung ditulis. dp per dt ini adalah f, gaya yang diberikan. Akhirnya kita peroleh ini kalau misalkan dl per dt, momentum sudut bagi waktu itu sama dengan f cross r. F cross r itu tadi apa? Ini sama dengan torsi tadi ya. Torsi. Jadi torsi juga didefinisikan, torsi juga sebagai definisikan sama dengan momentum sudut terhadap waktu. Ya, kita sama ini bentuknya serupa. Ingat-ingat ya. Baik, kita akan masuk tentang hukum kekekalan momentum sudut. Karena ini ada tentang mekanisme geraknya. Ini kita udah dapat, ini torsi atau gaya rotasi dl per dt atau momentum dibagi waktu. Sehingga kita dapatkan momentum sudut sama dengan R cross P atau atau torsi sama dengan R kali gaya yang diberikan. Jika torsi resultannya 0, kalau misalkan jumlahnya totalnya adalah 0, ini seperti ini ungkapannya. Nah, ini termasuk hukum kekekalan momentum sudut, di mana I kali kecepatan. Nah, nanti ini bagaimana ini munculnya. Ini mungkin pada saat SMA kalian sudah melihat ya. I1 kali omega, I2 kali omega 2. Untuk linier gayanya 0, maka P konstan. Untuk rotasi torsinya 0. Nah, ini kita lihat. Nah, ini sama ya, untuk rotasi analog dengan torsi. Ini gaya eksternalnya 0. Seperti ini. Iya. Kemudian untuk sistem partikel. Nah, sistem partikel benda tegar, setiap partikel memiliki kecepatan sudut yang sama. Maka momentum sudut totalnya ini hanya penjumlahan secara linear saja. Penjumlahan secara linear saja. Seperti ini. Ya, sehingga kalau untuk momentum sudutnya udah dl per dt, langsung aja. Ini adalah penjumlahan dari torsi, total torsinya. Perubahan momentum sudut sistem hanya disebabkan oleh torsi dari gaya luar. Nah, ini lebih enak untuk tampilan seperti ini ya. Kita lihat untuk
sistem partikel seperti ini. Ini L-nya kita udah ketahui, momentum sudut adalah momentum dikali R, kemudian diuraikan seperti ini. Ini hanya ungkapan vektor ya, jangan sampai dibingungkan. Karena R-nya itu adalah dan V, karena jarak yang sebagai pusat rotasi dengan V adalah tegak lurus, maka L sejajar sumbu Z. Nah, kita ingat bahwa omega itu kan sama dengan V per R ya, atau V sama dengan omega dikali R. Nah, kita dapatkan nih maka tadi yang kekekalan momentum itu. Momentum sudut itu sama juga adalah I dikali dengan kecepatan rotasi. Ini analog atau sesuai dengan momentum linier ya. I itu kan masa rotasi ya, kali V, jadi sama. Masa rotasi itu seperti ini, di mana M dikali jaraknya, jarak terhadap pusat rotasinya. Jadi partikel-partikel ini bergerak tegak lurus terhadap rotasinya, M kali R. Nah, terus berjumlah lagi seperti itu. Ya, dapat dipahami? Oke, kemudian vektor momentum sudut. Nah, ini yang perlu diingat-ingat nih. Nah, ini perlu diingat-ingat. Ya, untuk ininya L-nya sama dengan I dikali omega. Momentum sudut, nah kita udah definisikan. Nah, ini dia sekarang vektor selanjutnya ini torsi. Torsi itu kan sama dengan momentum sudut dibagi waktu. Nah, momentum sudutnya DI omega. Nah, menarik nih. Omega dibagi waktu, kecepatan dibagi waktu apa? Kalau kecepatan dibagi waktu? Kecepatan kalau dibagi waktu apa? Jadi apa? Percepatan. Nah, kalau dalam rotasi adalah nih anguler, percepatan anguler seperti ini. Alfa, berarti alfa sama dengan percepatan linier dibagi waktu. Menarik ya. Nah, ini momentum sudut. Wah, ini jika tidak ada torsi luar, jika tidak ada gangguan dari luar, gaya putar dari luar, artinya dia kekal. Sehingga kalau kalian melihat ini rumus dari I sama dengan masa dari masing-masing dikali jaraknya kuadrat terhadap pusat rotasi. Nah, inilah apa namanya? Contoh yang paling mudah adalah balerina ya. Balerina ini menari berputar ketika tangannya meregang jauh. Ya, ini berpengaruh terhadap I-nya. I-nya jadi berpengaruh kan karena R-nya juga berpengaruh. Nah, ketika dia ingin berputar lebih cepat, tangannya dia pendekin. R-nya dia pendekin. Sehingga putarannya L-nya ini semakin besar nilai ininya. Oke. Nah, momen inersia. Momen inersia bahasa sederhananya adalah bagaimana kita mencoba membuat benda itu tidak tergelincir secara rotasi. Artinya dia tetap tegar posisinya walaupun kita ganggu-ganggu. Nah, ini adalah totalnya inersianya. Ini adalah massa yang terkandung di dalamnya benda itu sendiri kali R kuadrat. Momen inersia benda tegar. Jadi kalau misalkan kita punya benda tegar, sini misalkan di ujung ini, terus kemudian di sini ada sebuah apa namanya benda. Nah, kita berikan momen inersianya adalah ketika si benda itu dia tidak jatuh seperti ini gitu kan. Dia keseimbangan menjaga ininya terhadap pusat porosnya R-nya. Jadinya memiliki massa kan. Kira-kira seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita konsep dalil sumbu sejajar. Apa yang dimaksud dengan dalil sumbu sejajar? Untuk benda tegar bermassa M, dia massanya M. Ini M yang berotasi terhadap sumbu putar sembarang yang berjarak H dari sumbu sejajar. Sehingga dalil sumbu sejajarnya seperti ini.
Ini sentral masanya dengan massa kali pergeseran. Contohnya gini, seperti kita punya globe, kemudian momen inersianya kan dia di tengah-tengah ya, kalau misalnya di tengah-tengah. Nah, gimana caranya kita ingin dia berputar pada ujung sini. Jadi ini jadi porosnya. Untuk berputar kan berarti ada pergeseran ya. Sehingga jika jarak antara pusat, ini kan pusatnya, kemudian ini sumbu sejajarnya yang ini. Nah, bisa dilihat berarti inersianya adalah pergeseran. Berarti inersianya sama dengan inersia pusat ditambah massa kali, nah ini selingnya apa? H-nya ya, H kuadrat gitu ya. Kebayang ya berputarnya. Ini berputarnya seperti apa kalau di tengah-tengah, tapi kalau ini berputarnya seperti apa kalau agak di pinggir. Oke. Nah, ini bisa dilihat beberapa contoh momen inersia yang bisa diturunkan dari dalil sejajar. Ini hanya informasi saja, nanti kalaupun dikeluarkan, kalian biasanya diberitahu momen inersianya apa, seperti apa inersianya dikenalkan. Seperti itu, masing-masing 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Ada 6 modelnya, beberapa model umum yang biasa digunakan. Nah, kemudian ini adalah untuk dinamika benda tegar. Mengikuti analog dari gerak translasi, maka kerja oleh momen definisi sebagai berikut. Kerjanya ya, ini gayanya, berarti ini kan usahanya. Ini bisa dilihat integralnya bahwa torsi terhadap pergeseran sudut. Isi torsi adalah I kali omega, kita ganti terhadap omega. Secara integralnya seperti ini. Setengah I omega kuadrat kedua dikurang setengah I omega 1 kuadrat.